Saya undang sidang jemaat yang ada untuk bisa bangkit berdiri. Hallelujah.
Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Allah yang kudus, yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan, yang layak dimasyurkan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu yang besar, oleh karena penyertaan-Mu yang sempurna, kami boleh kembali ada di rumah-Mu yang kudus dengan tidak satu kekurangan apapun. Dan pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk menyembah Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar suara manis-Mu yang akan menguatkan kami. Tolong kami Tuhan untuk menyerahkan seluruh hidup kami dengan segenap hati, agar kami boleh menyenangkan Tuhan pada pagi hari ini. Engkau berkati urapi pakai hamba-Mu Tuhan yang melayani pagi ini. Tuhan yang boleh menyucikan dengan kuat kuasa-Mu dan seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan bahwa kami datang untuk menyembah Tuhan. Kami datang untuk mendekatkan diri kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus anak kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri ya. Semoga memuji Tuhan karena Dia yang layak dipuji dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kalau kita diizinkan masih ada di tempat ini, masih bisa menghirup udara yang segar di pagi hari ini. Ini semua adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. 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 Siapkan hati kita. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan dulu sebelum kita berbicara. Haleluya. Yesus berganti. Yuk kita tepuk tangan bersama-sama dulu ya. 1, 2, ya serentak. 1, 2, yuk. Buka mulut kita, keluarkan suara kita untuk memuji Tuhan, karena Tuhan yang layak kita puji, yang kita sembah. Bukan kamu yang di depan ini yang dipuji dan disembah, tapi yang layak dipuji dan disembah hanya Tuhan semata. Amin. 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 Oke, semangat lagi.
musik sama seragam yang di depan sama sedang jemaat yang di bawah kurang kompak ya, karena zaman covid kayak gini memang banyak kekurangan dari kami deh. Tim komisi ibadah nggak latihan dulu langsung terjun, ditambah saya habis minggu kemarin jemput si Angel, saya harus terbaring selama 2 hari dan nggak bisa apa-apa, saya kena kok. Karena kemurahan Tuhan, saya bisa berdiri di tempat ini, semua anak-anak kasih kemurahan Tuhan. Saya juga share pujian itu kalau nggak salah Kemis sama tim musik, dan Jumatnya baru saya bisa ada waktu share ke Grace untuk menyiapkan lagu itu, karena saya merasa Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan saya untuk melayani pada pagi hari ini, saya oke, Tuhan berkati saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan beri kekuatan buat saya untuk melayani pekerjaan di tempat ini. Bukan karena kuat gagah saya. Udah 2 minggu ini saya melalaikan tugas. Minggu kemarin saya lupa, dan juga karyawan saya yang pegang kasih juga nggak datang. Mau nggak mau, saya ngomong oke, saya siap menerima ini semua. Kita satu hati dengan tim musik yang ada, sekalipun tanpa persiapan yang matang. Oke? Haleluya, haleluya. Kita lanjutkan pujian kita lagi. Allah sanggup, karena Dia sanggup memberi kekuatan buat kita, yang sanggup membebaskan kita semua persoalan hidup kita. Amin.
Oke? Oke. Masih rindu memuji Tuhan? Haleluya. Oke, kita lanjutkan puji, kita bukan bangkit. Kita bangkit karena bangkit dari orang bangkit dosa, bangkit dari
Kita duduk sebentar. Oke, duduk sebentar. Capek ya. Puas memuji Tuhan nggak sih? Masih mau olahraga lagi nggak sih? Kaki kebentaran ya. Oke. Biasanya di sini Tuhan. Ada yang loncat, ada yang malu-malu loncat. Kalau kita di hadapan Tuhan, selagi masih bergerak di hadapan Tuhan dan tidak melenceng terhadap firman Tuhan, lakukan itu. Bebaskan roh jiwa kita untuk memuji Tuhan. Jangan malu-malu meong. Anak-anak Tuhan nggak boleh malu-malu meong. Meong kita ada di rumah. Waktu makan kasih dia makan. Kalau dia kenyang dia bobo. Tapi kita anak Tuhan. Kita ciptaan Tuhan yang sempurna. Kita serupa dengan Allah. Bebaskan rohmu untuk memuji Tuhan. Amin. Jangan kita menggunakan egonya kita. Kita jangan merasa saya malu di hadapan Tuhan. Saya malu di teman-teman kanan kiri sesama jemaat Tuhan. Tapi mulai saat ini, sekalipun dengan kondisi yang kurang, saya ingin ada puasa Roh Kudus ada tempat ini. Oke, untuk lain waktu, siapapun yang berdiri di tempat ini, akan ujian, mulai ujian dan perkembangan. Bebaskan rohmu memuji Tuhan. Oke, amin, amin. Kita udah banyak memuji Tuhan. Kita udah banyak menyenangkan hari Tuhan. Bahasanya kita menyenangkan hari Tuhan. Untuk dia mendengarkan sabdanya, bukanlah rohani kita mendengar kita. Jadi mau hapuskan pikiran dan hati kita untuk menerima sabdanya. Yang udah cepat untuk belajar lagi berdiri kembali. Seperti rusa.
Engkaulah pribadi buat kami sehingga jemaat-Mu terbagi. Firman-Mu Kau bertanam di hati lubuk hati kami Tuhan. Ajar kami dengar-dengaran Tuhan akan sabda-Mu. Biar kami mengerti akan semua rencana-Mu Tuhan buat kami sehingga jemaat-Mu terbagi. Tuhan, sekali lagi hamba berdoa, Tuhan kuduskan ruangan ini. Tuhan kuduskan ruang hati kami. Tuhan kuduskan hati kami Tuhan. Tuhan kuduskan pendengaran kami Tuhan. Biar Tuhan kuduskan mata kami Tuhan juga. Biar apa yang Kau sabdakan Tuhan, kami mengerti dan belajar akan semua sabda-Mu. Tuhan, tentu kami dengan sabda-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan menjadi pegangan hidup kami. Tidak kami menanti kedatangan Kau yang kedua kali. Tuhan, siapkan hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan sabda-Mu. Tuhan urapi dan dunia yang baru. Tuhan, kami percaya Tuhan bukan dengan kuat gagah hamba-Mu untuk menyampaikan sabda-Mu, tapi dengan pertolongan, penyertaan Roh Kudus dan pimpinan Roh Kudus. Apa yang hamba-Mu Tuhan beritakan pada pagi Tuhan Yesus, setiap jemaat-Mu mengerti dan boleh melakukan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Halo. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita berada di rumah Tuhan. Kita sudah meninggikan dan memuji namanya. Ya, pagi hari ini kita bersyukur ya, saat masih di luar sana masih banyak goncangan, ya, banyak situasi yang tidak pasti, tapi kita tetap berlari kepada Tuhan untuk mencari wajah-Nya yang kudus. Pagi hari ini firman Tuhan yang ingin saya sampaikan berjudul ucapan berbahagialah yang Yesus ajarkan untuk orang percaya. Kita akan baca di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembira, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Di nama Tuhan, dalam ayat yang kita baca, saya ingin menyampaikan 8 hal, ya, ucapan berbahagia kepada Yesus di atas bukit. Yang pertama yaitu miskin di hadapan Allah. Ya, dijanjikan Tuhan kita akan mendapatkan kerajaan Allah atau kerajaan surga jadi milik kita. Yang kedua, berduka cita akan dihibur. Kemudian lemah lembut akan memiliki bumi. Kemudian lapar dan haus kebenaran akan dipuaskan. Kemudian orang yang murah hati beroleh kemurahan. Selanjutnya, suci hatinya akan melihat Allah. Dan membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Dan terakhir, dianiaya oleh sebab kebenaran akan mendapatkan sebagai pewaris kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari 8 hal ini tidak semua orang Kristen mengalaminya. Jadi ini adalah blessing, berkat yang spesial Bapak Ibu. Tidak semua orang Kristen bisa mengalami ini, tetapi hanya orang-orang tertentu. Jadi pembahasan yang pertama yaitu miskin di hadapan Allah.
miskin di hadapan Allah di dalam Alkitab ada dua, Bapak Ibu. Ya, yang pertama yang kita baca tadi, kalau dari bahasa aslinya, bahasa Yunani dikatakan potokos. Jadi di dalam Matius 5 ayat 3 tadi dikatakan mempunyai arti sangat miskin. Ya, jadi kalau bahasa Bataknya dohadong hepeng, sangat tiris sekali. Ya, inilah dari arti miskin. Tetapi makna yang kedua yaitu penes. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 9 dikatakan miskin. Jadi kalau berbeda yang pertama, sangat miskin, jadi tidak punya uang saat ini, besok belum bisa makan karena tidak ada uang, Bapak Ibu. Kemudian yang penes, hari ini kita mungkin tidak punya uang, tapi besok masih bisa makan. Jadi arti sesungguhnya yang di dalam Matius pasal 5 ayat 3 ini, yaitu menunjukkan arti sama sekali tidak memiliki karakter Allah atau karakter ilahi. Jadi apabila kita merasakan miskin di hadapan Allah, itu butuh kerendahan hati, Bapak Ibu. Ya. Tidak semua orang mengakui atau membuat pengakuan confession kepada Allah. Tiap hari kita harus mengaku bahwa kita harus memiliki karakter ilahi yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ya, tidak semua orang bisa memilikinya, Bapak Ibu. Jadi butuh kita pengakuan, ya, bahwa ketika kita mungkin bangun pagi saat itu kita mengakui kita membutuhkan karakter ilahi yang harus kita memiliki dalam kehidupan ini. Ya, kita melihat sini bagaimana karakter ilahi sebagai bagian dari buah roh di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ada kasih, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kemurahan, kesabaran dan kesejahteraan dan sukacita. Jadi apabila kita merasakan miskin di hadapan Allah, apabila kita tidak memiliki 9 buah roh ini, ya kita merasa ada sesuatu yang kurang, yang mungkin saat ini Bapak Ibu tidak sabaran, ya. Tapi melalui firman Tuhan saat ini diajarkan untuk lebih sabar. Atau mungkin Bapak Ibu tidak mempunyai rasa lemah lembut, ya. Jadi mulai belajar untuk menjadi karakter ilahi yang lemah lembut, atau memiliki penguasaan diri atau kendali, ya. Tidak secara instan, Bapak Ibu, kita memiliki 9 karakter ilahi. Butuh proses, butuh waktu, ya. Berjalan dengan waktu kita belajar, ya, untuk memiliki karakter ilahi. Dan yang membantu kita memiliki karakter ilahi, Bapak Ibu, yaitu adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus adalah dikatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Oleh kitab suci yang dimaksud ialah roh. Ya, jadi inilah roh yang termasuk bagian dari Roh Kudus, ya, dikatakan sebagai pneuma, aliran-aliran yang mengalir, ya. Ya, jadi ketika aliran air hidup itu mengalir mengikis karakter yang tidak baik yang kita miliki, Bapak Ibu, ya. Proses berjalan waktu kita dipenuhi Roh Kudus untuk mengikis atau menghilangkan karakter yang tidak baik dalam kehidupan ini, sehingga kita berusaha untuk hidup jadi sama seperti Kristus. Ya, jadi kita melihat di sini penjelasan bagaimana Roh Kudus sebagai pneuma, jadi sebagai air hidup dalam Yohanes tadi, mulai bekerja secara perlahan menyucikan karakter yang tidak baik atau akar pahit, ya. Berapa minggu yang lalu saya jelaskan akar pahit yang membelenggu anak-anak Tuhan harus dibebaskan, Bapak Ibu, ya. Ada iri hati, kebencian, kemarahan, ya. Ini harus dihilangkan, Bapak Ibu. Selanjutnya pneuma atau Roh Kudus ini akan membantu kita dalam berdoa untuk menghilangkan akar pahit tersebut. Ya, sama seperti di dalam Roma
pasal yang ke-8 ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ini fungsinya Roh Kudus ya. Apabila kita merasa miskin di hadapan Allah, yang dimaksud ini adalah kita mengakui, menyadari bahwa kita butuh karakter ilahi dalam kehidupan ini. Maka roh pneuma itu akan mengalir dalam kehidupan kita yang sudah ada di dalam diri kita ya. Apabila kita mengaku sebagai orang percaya melalui Tuhan Yesus Kristus dan mengakui sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, roh pneuma akan mengalir dalam kehidupan kita. Jadi kita mulai menyadari bahwa kita harus memiliki pengakuan bahwa kita harus memiliki karakter yang sesuai Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya, jadi banyak anak-anak Tuhan bermasalah di nomor 4 Bapak Ibu ya. Ini berdasarkan Lukas pasal 10 ayat 27 dikatakan bagaimana kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal, dengan segenap kekuatan kita. Jadi inilah komposisi dari jiwa. Ya, anak-anak Tuhan yang bermasalah di bagian hati, ya, karena kepahitan, akar pahit akan terus berakar Bapak Ibu, ya. Apabila dikuasai oleh iblis, ya, akan akarnya itu semakin dalam. Apabila kita nanti sampai masa hidup kita belum dibebaskan, ini kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga Bapak Ibu. Karena belum dibebaskan, belum dilepaskan, belum dibabat habis akar-akar kepahitan ini. Jadi butuh Roh Kudus yang akan membantu kita mengangkat segala akar-akar yang tidak baik dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan dalam John Maxwell, seorang pastor di Amerika, bagaimana komposisi dari karakter ilahi, yaitu yang pertama identitas yang ilahi. Jadi kita mentalnya mental pemenang Bapak Ibu ya. Seperti di dalam Roma bahwa kita adalah umat pemenang, bahwa kita harus mempunyai mental pemenang. Ya, apabila mempunyai karakter yang tidak baik, kita terus berjuang untuk bangkit melangkah, untuk lebih baik dari sebelum atau waktu yang lewat. Jadi kita memiliki identitas DNA-nya Allah. Kemudian temperamen yang dikuasai oleh Roh Kudus. Mungkin sebelumnya kita mempunyai temperamen yang tidak baik ya dikendalikan bukan oleh Roh Kudus tapi oleh roh jahat, sehingga temperamen kita bukan sebagai anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Dan kemudian yang tiga nilai-nilai yang ada di Alkitab ya. Jadi segala tindakan kita, segala keputusan kita harus kita belajar sesuai dengan firman Tuhan ya. Yang terakhir, kita perlu disiplin diri yang teguh. Kita harus mempunyai keteguhan bahwa kita mempunyai kemampuan untuk mendisiplinkan diri, untuk menuju memiliki karakter seperti Kristus ya. Tidak mudah Bapak Ibu, tapi proses berjalannya waktu dibantu Roh Kudus sebagai pneuma, kita pasti Tuhan mampukan dalam kehidupan ini. Selanjutnya katakan yang terakhir, bagaimana kita harus berpikir bahwa di dunia ini sementara, maka kita harus memikirkan mengumpulkan harta untuk di dalam kerajaan surga nanti. Jadi selama hidup ini kita mempunyai keseimbangan ya, mencari harta di bumi ini, tapi kita lupa fokus yang mencari harta untuk kekekalan nanti. Jadi ketika kita miskin di hadapan Allah, kita berusaha mengakui bahwa kita butuh sesuatu yang untuk bekal dalam kekekalan nanti. Maka kita selama masih bernafas kesempatan untuk kita melakukannya ya. Tidak ada purgatori seperti di Katolik, bahwa ketika kita mati nanti kita akan disucikan ya. Jadi kita berbeda Bapak Ibu. Jadi selama kita masih nafas ini kesempatan dalam hidup ketika kita masih bernafas. Kemudian hal yang kedua, berdukacita. Berdukacita atas karakter yang tidak baik atau mendukakan hati Tuhan ya. Jadi ada alarm, ada sensor Bapak Ibu ya. Jadi butuh Roh Kudus lagi, tetapi Roh Kudus sebagai Parakletos
Ya, di dalam Yohanes pasal 4 ayat 14 ayat 16, bagaimana roh yang dijanjikan Tuhan sebagai penolong kita akan membantu kita ya. Ketika kita memiliki karakter yang tidak baik ya, Roh Kudus sebagai Parakletos lah yang mengubahkan kita. Kita ingat Petrus Bapak Ibu ya. Petrus yang hanya dialiri pneuma saja ya, sampai menyangkal Tuhan 3 kali ya. Ya, bahkan dia memiliki kesombongan Bapak Ibu ya. Dia mengatakan siapa yang terbesar di antara murid-murid Yesus. Tapi ketika dia diubahkan Tuhan, ketika Roh Kudus sebagai Parakletos mengubahkan, luar biasa perubahan dalam kehidupan Petrus Bapak Ibu. Sehingga ketika dia berkorban, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dalam pemberitaan firman yang dia sampaikan. Inilah contoh bagaimana Roh Kudus sebagai Parakletos mengubahkan seseorang. Jadi ketika Parakletos ibarat di dalam jiwa kita ada pintu Bapak Ibu. Ketika kita minta Roh Kudus sebagai Parakletos untuk masuk ya, tidak hanya di dalam 1, 2, 3 saja, tetapi masuk ke hati kita, mengubahkan hati kita yang sebelumnya memiliki akar kepahitan ya, ada kecewa sama suami atau kecewa sama istri atau kecewa sama anak atau kecewa dengan orang lain atau kecewa dengan gembala. Bapak Ibu butuh Parakletos untuk mengubahkan hati yang terluka ya. Semakin luka semakin dalam akan berakar kuat. Ini tidak mudah Bapak Ibu ya. Jadi kesempatannya selama kita masih hidup, kita lepaskan, kita bebaskan. Jangan sampai ketika banyak kejadian Bapak Ibu, ketika orang mau mati, matinya sangat susah ya, nafasnya sudah empot-empotan misalkan ya, jadi istilahnya sakratul maut ya. Jadi ketika ada hamba Tuhan yang melayani, kemudian dia mengakui, saya belum memaafkan si A karena dia memiliki kepahitan yang sangat dalam. Baru ketika hamba Tuhan membebaskan, didoakan, baru ada pemulihan, baru dia berangkat surga. Ya, ini yang kita harus hindari Bapak Ibu. Jangan sampai seperti ini Bapak Ibu. Jadi kesempatan kita masih bernafas, kesempatan masih hidup ini. Ya, ibarat Roh Kudus sebagai Parakletos ini cangkir ya, cangkir kopi ya, tadinya hitam, pekat, ketika disiram air terus menerus mengalir. Roh Kudus sebagai pneuma, Roh Kudus sebagai Parakletos ya, kopi yang hitam pekat ini akan jadi putih Bapak Ibu. Dalam perjalannya waktu kita terus minta aliran-aliran Roh Kudus ini untuk mengubahkan kita, menyucikan kita, membuat karakter kita menjadi sama seperti Kristus ya. Tidak instan Bapak Ibu ya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus yang dijanjikan Parakletos itu butuh 10 hari Bapak Ibu. Jadi untuk mengubahkan hidupnya ya, kita lihat tadi contoh dari Petrus, butuh sungguh kesungguhan hati 10 hari. Roh penolong itu mengubahkan hidup murid-murid Tuhan Yesus. Yang ketiga yaitu lemah lembut. Jadi pengertian lemah lembut, katakan orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Ya, dari bahasa aslinya yaitu praus. Praus ini mempunyai arti ya, dari bahasa Yunani dikatakan penurut, rendah hati, lemah lembut, penuh perhatian, sopan dan mempunyai etika dan ramah Bapak Ibu. Jadi praus ini Bapak Ibu kita lihat di sini bagaimana lemah lembut sama seperti hewan piaraan. Jadi orang Kristen ada 2 jenis. Ya, ada yang hewan piaraan atau hewan liar. Dari hewan piaraan tentunya Bapak Ibu tahu kalau hewan piaraan ini akan diasuh oleh majikannya. Ya, dia akan diberi makan, dia akan tunduk pada majikannya. Dan juga dia akan tetap nyaman dalam kandang majikannya. Tetapi hewan yang dibawa hewan liar itu ya, yang tidak ada punya majikannya. Jadi orang Kristen ada 2. Yang satu tunduk pada Tuhan Yesus sebagai majikannya. Yang kedua yang liar Bapak Ibu ya. Dia tidak tunduk sama Tuhan. Dia mampu mencari makan, tapi dia harus berjuang keras. Beda dengan kita tunduk taat pada Tuhan, Tuhan akan mencukupi segala keperluan kita. Ya, jadi
ada perbedaan dari makna praus ini. Oleh sebab itu kita belajar untuk lemah lembut sama seperti Musa, Bapak Ibu ya. Kalau dari backgroundnya adalah seorang pembunuh orang Mesir, tetapi berjalannya waktu dia butuh proses ya Bapak Ibu. 40 tahun di istana Mesir, 40 tahun Musa berada di padang gurun yang mengubahkan ya Musa yang selama ini dia mungkin di dalam lemah lembut, tapi ketika dia sudah melewati proses tersebut, hatinya menjadi lemah lembut. Kita melihat di Bilangan 12 ayat 3. Dan yang terakhir, Yesus Kristus, junjungan dalam kehidupan kita. Katakan, pikulah buk yang pasang dan belajarlah pada Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi kita belajar untuk menjadi lemah lembut dalam pengertian praus tadi. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana ketika kita memiliki sifat yang lemah lembut, maka Tuhan janjikan ya bumi yang baru berdasarkan arti sesungguhnya bukan bumi yang saat ini Bapak Ibu, tetapi di dalam Wahyu pasal 21 ayat pertama bahwa langit dan bumi yang sudah diubahkan Tuhan, yang jadi bagian dari kerajaan Allah ya. Bagaimana ketika masih di bumi ini, kesempatan ini kita miliki untuk menentukan kita di surga ya. Jadi di surga itu ada tingkatan terendah, ada tingkatan tertinggi. Jadi penentuannya dari selagi kita hidup sekarang. Jadi kita bisa saja kita kalau tidak sungguh-sungguh kita cuma gelandang. Tetapi kalau kita lebih sungguh-sungguh lagi, kita memiliki rumah di dalam kerajaan surga. Selanjutnya yang keempat, lapar dan haus kebenaran. Kebenaran ada pada Yesus Kristus di dalam firman Allah dan juga di dalam Roh Kudus. Jadi firman Allah sebagai makanan rohani, firman Allah sebagai makanan roti yang hidup, dan juga yang kedua Roh Kudus sebagai air yang hidup. Yang kita sudah baca tadi bagaimana sebagai aliran air yang hidup. Pneuma. Jadi yang pertama firman Allah, nutrisari atau sebagai energi untuk membukakan mata dan telinga rohani kita dan membawa kita menuju kedewasaan rohani. Yang kita tidak ingin kita hanya menjadi bayi-bayi rohani saja, tetapi kita harus meningkatkan pertumbuhan rohani ini. Ya, memang tidak instan Bapak Ibu, butuh waktu ya, bertahun-tahun ya, bahkan puluhan tahun untuk kita melangkah menuju kedewasaan rohani. Jadi selagi kita ada kesempatan, kita terus memperlengkapi kehidupan ini dengan firman Tuhan untuk membantu kita upgrade lebih baik ke arah kedewasaan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kemudian mengkuduskan, firman Tuhan mengkuduskan, yaitu memotong akar pahit. Dan melalui pengudusan, pemurnian akan dimurnikan. Dalam 1 Petrus dikatakan ayat yang pertama, pasal yang pertama dikatakan bahwa kita seperti emas yang dimurnikan Tuhan. Jadi Tuhan menginginkan kita ini dimurnikan, diproses. Cara daging memang tidak kuat Bapak Ibu ya, sangat menyakitkan. Tetapi kita harus melewatinya semua ini. Saat pandemi ini bagaimana banyak anak-anak Tuhan yang diproses, melewati lembah kekelaman, harus siap Bapak Ibu. Jadi kita percaya bahwa Allah akan menyertai kita. Dia sebagai gembala yang baik tidak akan membiarkan kita melewati lembah kekelaman ini. Selanjutnya Roh Kudus atau Roh Yesus. Roh Kudus akan membersihkan akar-akar pahit. Ya, kita sudah melihat tadi penjelasan sebelumnya. Dan Roh Kudus sebagai parakletos, sebagai penolong atau penghibur. Ya, lambang dari Roh Kudus bisa api. Api akan membakar segala akar-akar yang tidak baik Bapak Ibu. Ya, karakter yang tidak baik, sifat-sifat yang tidak baik akan dibakar. Dan angin akan menyingkirkan hal-hal yang tidak baik Bapak Ibu. Jadi pergunakan kesempatan Bapak Ibu selama kita masih bernafas. Apabila sudah mati, tidak ada kesempatan lagi. Jadi untuk kita orang percaya, kita harus terus
dipenuhi oleh Roh Kudus untuk mengikis habis sifat-sifat karakter yang tidak baik. Dan yang selanjutnya orang yang murah hati. Sebelumnya kita melihat sini bagaimana orang yang murah hati mempunyai sifat yaitu suka memberi, Bapak Ibu. Tindakan hati untuk memberkati atau menolong sesama dengan cara membagikan sumber daya yang mereka miliki. Ya, bisa materi, bisa waktu, bisa tenaga. Ya, kalau saya cerita beberapa minggu lalu ya, Om muda remaja Evan Marcel mau mengepel, mau bekerja menyapu bagi kemurahan hati Bapak Ibu ya. Dengan tenaga yang bisa diberikan untuk bekerja memuliakan Tuhan. Juga di Mojokerto ada seorang tentara angkatan laut ya, dia mau rela mengepel, membantu membersihkan rumah Tuhan tanpa ada paksaan ya. Dia seorang karela meskipun dia mempunyai jabatan yang baik, tetapi dia tidak gengsi ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir yaitu murah hati dalam kita mengampuni ya. Mungkin ada banyak orang yang telah mengecewakan kita, ada orang yang sudah menyakiti hati kita, kita memberikan pengampunan ya. Karena Yesus adalah Allah yang murah hati, maka kita sebagai murid-muridnya belajar untuk kita juga memiliki kemurahan hati, untuk kita mempunyai tindakan hati untuk tidak menghakimi, dan juga kita tetap mengulurkan tangan. Atau ketika seseorang telah melakukan hal yang tidak benar dan tidak adil, kita harus belajar memberikan pengampunan. Dan yang keenam, suci hati kita. Jadi kesucian hati ini di dalam hati adalah melakukan kehendak Allah dengan sepenuh dan sungguh-sungguh. Tidak mudah Bapak Ibu. Jadi kita belajar dari hari waktu ke waktu, bulan demi bulan, tahun demi bulan, kita diproses Tuhan, jiwa kita terjaga penuh ya, dari hati, dari jiwa, dari akal budi, dari kekuatan kita dikuasai dominan oleh Roh Kudus, bukan oleh roh jahat. Apabila roh jahat menguasai, bukan kesucian yang kita dapatkan, tapi semuanya akan berubah, berantakan Bapak Ibu. Kita diciptakan Allah untuk tujuan mulia, tapi karena kita tidak menjaganya, kita tidak membuka Roh Kudus untuk menguasai kehidupan kita, maka dominannya roh jahat akan menguasai hati, jiwa Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu kita belajar jaga kesucian hati ini lagi kita masih hidup di bumi ini. Selanjutnya membawakan damai. Ya, ketika kita membawakan damai, berapa orang mungkin memiliki karunia untuk mendamaikannya. Misalkan ada sebagai mediator yang mendamaikan masalah, entah itu masalah keluarga, konflik suami istri, atau tetangga, atau orang yang di luar sana. Mungkin Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini memiliki kesempatan yang sudah pernah melakukan sebagai bentuk untuk melayani Tuhan. Lakukanlah terus Bapak Ibu. Jadi nanti yang belum, terus Tuhan izinkan kita menghadapinya, kita harus melakukan ya. Jadi saya ingat berapa tahun yang lalu ketika masih di Jakarta ya, suatu saat saya bersama teman pelayanan dalam suatu apartemen Mediterania yang ada di Jakarta. Ketika masih ngobrol mendengarkan teriakan seorang wanita, "Oh bunuh kau, oh bunuh kau." Teriakan sangat keras Bapak Ibu. Kemudian kami keluar, ketika keluar dia sedang rumah tadi, sedang ribut dengan pasangannya ya. Jadi mahasiswa yang cewek mahasiswa kedokteran di Trisakti, yang cowok kuliah di teknik di Trisakti juga. Jadi sempat tetangga sekitarnya melihatnya dan membuka pintu ya. Jadi satpamnya juga berdatangan. Tapi saya ajak bawa masuk dan bilang, ini saudara saya, saudara satu opa, satu oma, opa Adam, oma Hawa. Jadi akhirnya tenang tetangga dan satpam. Akhirnya kami damaikan. Yang puji Tuhan bisa berdamai, bisa dipulihkan. Jadi inilah kesempatan yang saya alami. Atau ketika masih berapa waktu yang lalu, ketika
menghadiri pemakaman dari Pak Beni ya. Saya menamaikan Bapak Ibu. Ketika saudara Pak Beni di Bogor ya, yang mempercayakan saya sebagai mediator ya, dalam suatu ruangan yang sempit 3x4 berkumpul, saya disediakan kursi 1, saya duduk sendiri ya. Keluarga Pak Beni, keluarga yang terpandang ya, ada yang terjadi Gatot Subroto, ada yang iparnya lulusan Amerika ya, dan keluarga Bu Beni lurah saya sendiri Bapak Ibu. Jadi saya sempat grogi ya, saya duduk di kursi sendiri untuk mendamaikan ya, mendamaikan pihak ya. Apabila tidak didamaikan bisa tertunda jalan pemakaman tersebut ya. Jadi barat ya, mereka bisa marah besar terhadap keluarga Bu Beni. Bisa istilahnya orang Batak bisa diterkam Bapak Ibu. Jadi puji nama Tuhan, mereka mempercayakan saya untuk memediasi Bapak Ibu. Inilah kesempatan yang saya miliki dan saya pergunakan untuk memuliakan Tuhan saja dalam kehidupan. Oleh sebab itu lakukan Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu menghadapinya, pergunakan, membawakan damai karena kita memiliki asal DNA-nya sebagai anak-anak Allah. Yang ke-8, dianiaya oleh sebab kebenaran. Ya, kita tahu bagaimana kita masih hidup di bumi Indonesia tercinta ini, masih aman tentram, tidak ada yang melakukan penganiayaan secara langsung Bapak Ibu. Tetapi penganiayaan yang tidak langsung ya, kita bisa menjumpai. Yang misalkan kita membaca ya di YouTube komennya orang atau di Facebook ya, membuli orang-orang Kristen. Apabila kita emosi, pasti kita akan marah ya. Bukan kita menjelaskan dengan tenang, tetapi kita terpancing ya untuk memaki mereka. Kita harus belajar untuk bisa mengendalikan diri Bapak Ibu. Kita belajar untuk menjelaskan bahwa Kristen yang sesungguhnya adalah agama yang benar. Tetapi kita harus belajar untuk menjelaskan lebih baik lagi hingga mereka bisa menerima pelan demi pelan ya Bapak Ibu. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah tahu bagaimana viral Paul Zhang. Ya, Paul Zhang ternyata orang Banjaran Bapak Ibu, pemain musik, pernah pemain musik di GBK Slawi. Ya, dia juga pernah kesini Bapak Ibu. Ya, foto di sebelah kiri ini Bapak Ibu. Jadi saya ingat, ya saya cari-cari filenya, dia foto sama Nona Esther yang saat ini sudah di Amerika. Saya cari-cari masih belum ketemu ya. Jadi saya ingat dia foto pegang keyboard, masih selesai pelayanan ya. Jadi saya masih mencari filenya ya. Jadi ada suatu pertentangan pro kontra. Paul Zhang ini memang dia sebagai pejuang ya, pejuang kebenaran. Tetapi ada kontra juga Bapak Ibu ya. Dia tidak hanya menyerang agama Bani Kedar saja, tetapi menyerang gereja Tuhan ya. Bahkan dia berkata-kata kasar ya. Jadi istilahnya dia melakukan pelayanan kenabian, kerasulan, tapi kita tidak bisa menghakimi ya, hanya Roh Kudus saja yang akan mengubahkannya. Dan kita percaya semuanya dia lakukan untuk tujuan baik, meskipun background sebelumnya dia bukan orang yang baik, tapi dia belajar untuk di sisa hidupnya untuk melakukan suatu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Kita doakan dia mulai diubahkan Tuhan ya, meskipun caranya kelihatan kasar ya, tidak sangat mengecewakan orang Kristen dan juga jadi buruan internasional ya, buruan Interpol. Bagaimana dia sudah menistakan agama Bapak Ibu. Jadi kita belajar bagaimana ketika kita teraniaya, kita harus bertahan di dalam iman kita. Jadi Tuhan masih ada kesempatan, kita masih hidup di bumi Indonesia yang aman ini. Ya, berbeda kita kalau hidup di Syria atau di negara-negara Sudan atau negara-negara lainnya yang banyak mengalami penganiayaan terhadap orang-orang Kristen ya, seperti di China ya. Jadi banyak semakin dianiaya, semakin mereka menghasilkan emas dalam kehidupan
rohani mereka. Oleh sebab itu kita belajar Bapak Ibu, kita kuat dalam aniaya langsung maupun tidak langsung. Inilah 8 hal yang kita harus miliki. Jadi orang Kristen memang tidak semua kita bisa mengalami Bapak Ibu. Jadi apabila kita mengalami, ini adalah berkat spesial ya. Dan Tuhan janjikan apa yang Dia sudah sampaikan, Dia khotbahkan, khotbah di bukit, dan juga Dia menyampaikan ucapan berbahagia. Yang pertama, Dia akan janjikan kerajaan Allah jadi milik kita kalau kita mengakui bahwa kita miskin di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, kita memiliki duka cita ya, apabila kita memiliki karakter yang tidak baik, maka Dia akan memberikan penghiburan. Penghiburan ini adalah Roh Kudus yang akan menghiburkan kita. Yang ketiga, kita belajar untuk lemah lembut ya, lemah lembut seperti peraus tadi, seperti hewan piaraan. Kita akan memiliki bumi ini, bumi yang sudah diubahkan Tuhan tentunya. Dan yang selanjutnya, lapar dan haus kebenaran, kita akan dipuaskan. Selanjutnya, kita harus memiliki orang yang murah hati, sifat yang murah hati, maka kita akan beroleh kemurahan. Dan juga kita miliki hati yang suci, kita akan melihat Allah dalam kerajaan surga. Apabila kita hatinya tidak suci, tentu kita tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Dan selanjutnya membawa damai, karena kita anak-anak Allah. Dan yang terakhir, dianiaya oleh sebab kebenaran, karena kita akan diwariskan kerajaan surga jadi milik kita. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita di pagi hari ini. Saya persilakan para pemain musik untuk maju ke depan. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita belajar apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, untuk kita mengalami berkat-berkat kebahagiaan bagi orang percaya. Tuhan telah jadikan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan nyanyikan Yesus telah berkuasa. Yesus
Apa yang Tuhan Yesus sampaikan bagi orang percaya untuk mengalami kebahagiaan Bapak Ibu. Dan pagi hari ini Bapak, kami bersyukur Tuhan, oh sangat baik jika kami dalam langkah kehidupan ini kami akan dikuatkan oleh penolong, dikuatkan oleh Roh Kudus yang akan menghibur kami ketika kami melangkah menapun, ketika kami bertindak dalam hidup ini. Kami akan dikuatkan oleh Roh Kudus sebagai pneuma, sebagai parakletos yang akan mengubahkan hidup kami ini Tuhan, untuk menjadi sama seperti Kristus yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus Kau sempurnakan firman Tuhan di pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini, menguatkan, memulihkan kehidupan kami. Kami belajar untuk kami mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Puji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Pulanglah ke rumahnya masing-masing dengan bawa berkat dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus membimbing dan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.